Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Muhammad Hidayatullah, mahasiswa STW Kara. Di sini saya akan menjawab soal hukum pajak dan perpajakan. Soalnya bisa dilihat di kolom chat atau di deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu nomor 31. Sebutkan dan jelaskan besaran tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan atau PPh, wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasilan kena pajak PKP senilai Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari Rp 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya di nomor 32. Sebutkan dan jelaskan tarif PTKP terbaru. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan PMK RI nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Jumlah PTKP untuk WP orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, PTKP paling sedikit adalah sebesar Rp 54 juta setahun atau sebesar 4.500.000 per bulan. Hal ini berarti apabila WP memiliki penghasilan lebih besar daripada Rp 4.500.000 sebulan, maka WP harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunnya melebihi ambang batas atau PTKP. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya di nomor 33. Sebutkan dan jelaskan dalam bentuk tabel batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh. Batas waktu penyetoran pajak dan pelaporan SPT tahunan PPh-OP. SPT tahunan PPh-OP wajib dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau jatuh pada 31 Maret. Adapun kekurangannya, pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Kedua, batas waktu penyetoran pajak dan pelaporan SPT tahunan PPh badan, yaitu dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau jatuh pada 30 April. Batas waktu penyetoran pajak dan pelaporan SPT masa. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa batas SPT masa harus dilaporkan paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di nomor 34. Sebutkan denda atas keterlambatan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, berikut denda untuk keterlambatan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, yaitu dikenakan denda Rp 100.000 dan untuk denda keterlambatan pelaporan SPT masa adalah 500.000.
Oke, langsung saja ke nomor yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 35. Sebutkan batasan-batasan dalam membuat definisi pajak. Oke, ini menurut pribadi saya, kan pajak itu didefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berupa uang, tidak ada kontrak prestasi langsung, dan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan negara. Nah, menurut saya batasan-batasan dalam membuat definisi pajak itu batasnya tidak jauh dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Oke guys, lanjut saja ke soal terakhir yang bagian D. Apakah Anda sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan insentif pajak di masa pandemi COVID-19? Menurut saya, pendapat saya setuju dengan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif pajak kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bersama, di kala pandemi beberapa masyarakat banyak mendapat kesulitan, terutama dalam segi ekonomi. Dengan kebijakan pemerintah untuk mengadakan insentif pajak ini membantu meringankan beban dari masyarakat yang tadinya uangnya untuk dibayarkan untuk membayar pajak, tapi sekarang untuk bisa dipakai untuk bermodal atau sekedar makan, seperti itu. Itu menurut pendapat pribadi saya. Mungkin sekian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya dalam proses belajar mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.